Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ilyasah, penerus dakwah Nabi Ilyas dalam memimpin Bani Israel. Di dalam agama Islam, kita mengenal setidaknya 25 nama nabi yang wajib kita ketahui. Salah satunya adalah Nabi Ilyasah. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyasah disebut sebanyak 2 kali, yakni pada surat Al-An'am ayat 86 hingga 87 yang artinya, dan Ismail, Ilyasah, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kemudian dalam surat Sad ayat 48 yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasah, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Nabi Ilyasah dikenal sebagai anak angkat dari Nabi Ilyas. Mereka senantiasa berdakwah pada kaumnya dengan tujuan agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tak banyak dikisahkan, namun perjalanan Nabi Ilyasah dalam melakukan dakwahnya begitu inspiratif. Sikapnya menjadi pemimpin pun patut menjadi teladan. Untuk mengetahui secara lebih dalam mengenal kisah Nabi Ilyasah, berikut kami telah rangkum kisah Nabi Ilyasah dalam melakukan dakwahnya. Dari silsilah keluarga yang dapat dilihat, diketahui bahwa Nabi Ilyasah merupakan anak kandung dari Asbat. Namun Nabi Ilyas menjadikan Nabi Ilyasah sebagai anak angkat. Karena itulah, kisah Nabi Ilyasah erat kaitannya dengan Nabi Ilyas. Dalam beberapa riwayat pernah dijelaskan bahwa Nabi Ilyas sempat dikejar oleh kaumnya yang durhaka. Mereka yang tak patuh pada Nabi Ilyas pun mendapatkan azab berupa kemarau panjang. Ketika segerombolan kaum durhaka mengejarnya, Nabi Ilyas bersembunyi dalam rumah Nabi Ilyasah. Saat itulah Nabi Ilyas bertemu Nabi Ilyasah yang masih sangat belia, namun menderita penyakit keras. Melihat kondisi Nabi Ilyasah yang tengah sakit, Nabi Ilyas pun memohon pada Allah untuk menyembuhkan Nabi Ilyasah. Setelah kejadian itu, hubungan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasah semakin dekat. Nabi Ilyas juga selalu mengajak Nabi Ilyasah ketika berdakwah. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak kaum Bani Israel yang semula telah dituntun untuk ke jalan yang benar oleh Nabi Ilyas menjadi kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Ilyas juga baru menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang begitu mudah lalai dan kembali ke jalan yang sesat. Sepeninggal Nabi Ilyas, tak gentar dengan berbagai rintangan. Nabi Ilyasah berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyasah terus menyeru menyembah Allah kepada kaumnya. Nabi Ilyasah juga selalu mengingatkan kaumnya tentang adanya hari akhir beserta surga dan neraka. Tak hanya itu, Nabi Ilyasah juga menjadi raja dan pemimpin yang arif bijaksana. Selama masa pemerintahannya, Nabi Ilyasah berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyasa ini adalah Nabi Ilyasa merupakan sosok seorang pemimpin yang baik yang mampu menciptakan masyarakat rukun, damai, dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.